Dia pun bercerita bahwa waktu itu pernah ada datang ke sini motret dan sempat tertangkap penampakan seorang wanita. Dan waktu itu sempat rame diperbincangkan dan foto itu disebar. Gak lama kemudian semuanya hilang. Ini sosoknya perempuan. Benar. Sosoknya perempuan. Ya manusia biasa ya, tapi di bawahnya itu Mas Genta, kakinya seperti nggak ada tulangnya, jadi kayak ada yang ngikat. Bayangin kulit kaki kita tuh diikat, ada yang ngikat. Memang kita menyesal dan ini terbelenggu dan kami sudah menjanjikan waktu itu setelah perjanjian kamu sudah mantap datang ke sini, saya sudah mantap datang ke sini. Apa yang kamu bisa berikan anak-anak saya? Tapi kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi budak kami selamanya. Aku kadang masih nggak paham sama siapapun itu yang sampai kepikiran untuk melakukan perjanjian itu. Aku masih nggak habis pikir kadang-kadang Mas Genta. Karena aku melihat begini tuh tekanannya, rasa nggak nyamannya itu, kok mereka nggak mikirin ya gitu ke depannya gitu loh. Aku dan akhirnya kan mereka terikat juga gitu, stres. Ya nggak sih, kadang-kadang suka bingung gitu. Dan faktanya praktik pesugihan pun sampai sekarang juga masih rame-rame aja ya. Katanya iya. Masih apalagi kondisi-kondisi finansial yang sorry, saya dapat interupsi untuk baterai apa semuanya udah aman. Karena ini nanti bakal dekat dengan BK, kita dikasih jarak. Karena akan energi itu ibarat segini langsung seret gini. Oh, turun. Iya. Darah lo hati-hati. Kalau nanti ada yang nyenggol apa, maaf bukan kita tapi kalau nyenggol apa berdarah langsung keluar dari sini, jangan di sini, siapapun itu. Karena nanti ini darahnya nggak bisa berhenti. Karena udah mereka bilang sih, kalian kesini mau nyerahin darah gitu. Ya enggak lah, masa mau nyerahin darah. Kita di sini cuma mengungkap cerita kalian untuk menjadi pelajaran buat orang-orang di rumah supaya jangan sampai terjerumus melakukan hal-hal yang banyak yang dilakukan yang ada di sini gitu. Jadi bukan mau ngasih darah, bukan. Itu ada asistennya itu Mas yang keluar ya. Iya. Nggak usah pakai darah, nggak apa-apa. Kita ke sini aja dulu Mbak, kita habiskan dulu energinya baru ke depan sana. Iya, atas. Apa namanya yang Ambrol-ambrol. Ambrol jangan di bawahnya Mas Kal. Iya. Cari yang aman. Ngeri deh itu deh Mas Genta. Iya. Ngeri lebih ininya, ngeri yang Ininya. kuat pas jatuh. Kita ke sini ini aja Mbak, 2 titik yang dikasih ini sama depan situ aja nanti. Kita masuk ke kamar mandi aja. Pintunya. Itu apa Om? Ini. Tuh, ketawanya udah beda loh. Ada itu loh. Coba kalau kalian bilangnya lady. Iya benar. Ketawanya udah beda loh ini. Awas loh, nggak usah gitu. Enggak maksudnya. Ketawanya udah beda loh. Pak, mau kemana? Enggak. Iya. Enggak apa-apa Mbak. Iya. Ya ini seperti yang disampaikan Mbak Sarah, waktu kemarin pas survei juga, jadi yang ada di sini oleh di Sundel Bolong. Kenapa waktu kamu masuk sini kamu tertawa-tertawa? Apakah yang ada dalam sana akan memberikan games untuk kita? Iya, sebenarnya saya lucu gitu ya, maksudnya dia itu gini, dari belakang mamerin ininya loh. Gini. Iya. Iya, dan
Kalau biasanya kita ngelihat, jadi ada beberapa mas. Ini saya nggak tahu apakah korban ataupun dari tempat lain. Busuk nggak? Ya. Ini ada dua. Ini dari tempat lain ya mas? Iya. Ada gini. Kalau boleh disebut memang ini sundel bolong, yang bentuknya perempuan. Tapi ada juga sosok laki-laki yang bolong juga. Tetapi di kepala di sini. Jadi keluar otaknya gitu, meleleh. Dan saya yang aneh itu ketemu ini, jadi kayak senyum gitu terus kayak apa ya, juicy gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita bawa paku terus nangkut-nangkutin dia, kira-kira dia takut. Biasanya kan mitos sundel bolong kan dia takut dengan paku. Enggak, beda mas, harus ada ritualnya sendiri. Dan kayak memang pakai daun gitu sih nggak salah. Tetapi ini sebenarnya kalau kita tarik itu kisahnya tragis. Iya. Iya. Dan eranya kayaknya lama nih. Bukan dari kalau yang tadi yang diikat itu masih lumayan baru ya, masih 70-an. Ini kayaknya aku masih lihat masih perang. Iya. Gitu. Dan bajunya itu kayak baju tidur. Terus aku ngeliat jelas banget nih di tangannya dia ada pitanya gitu, kayak pitanya tuh jatuh-jatuh gitu kayak gitu. Warnanya juga ada dalamannya, terus ada luaran, ada kayak yang apa sih pakaian perempuan tuh yang menerawang gitu, tapi dia pakai dalaman lagi, panjang. Iya, sampai menyentuh lantai tangan. Cuman wajah-wajahnya memang sedikit agak western, agak noni Belanda gitu. Tapi sundel bolongnya ini sundel bolong impor jadinya. Iya. Pantesan kayak aku ngeliat picture ininya. Iya, rahang. Tegas banget rahangnya ini. Iya. Tapi emang sini lubang. Kalau dari depan ini cantik, tadi kan aku kepancing tuh Pak, ada orang Belanda. Kok Mbak ininya hati lucu gitu. Satu kata kalau dia mau ngomong, dia bakal ngomong apa? Ke Mbak Sarah. Yang mau menyampaikan. Oh iya. Mbak Sarah kita lukar-lukir ini. Iya. Enak ya dulu ya, nggak sampai jadi. Iya. Pindah bisa lukir. Catur. Oke, aku coba ini ya, Berikutnya. Karena aku perempuan juga, mungkin dia ada rasa percaya ingin bercerita. Tapi yang sekarang aku rasain banget itu dia katanya dia melakukan gerakan ini mas ya. Kayak apa nih, ada sesuatu nih, cinta. Dia apa ya, ada rasa cinta yang tumbuh yang berhubungan dengan tanah ini. Tapi ya apakah dia mencintai seseorang pribumi gitu. Dan pada masa itu mungkin terjadi pernikahan antara Belanda sama orang Indonesia, tapi antara laki-laki dengan perempuan yang kebanyakan. Nah ini tuh yang jatuh cinta adalah seorang anak, mungkin salah satu petinggi Belanda. Iya benar. Mencintai orang pribumi laki-laki. Bukan centeng tapi ya ini masnya gagah gitu ya, maksudnya bukan orang biasa gitu kayaknya juga. Iya. Tapi nggak tahu kenapa kok ditentang banget ini, kayak cinta terlarang gitu loh Mas Genta. Tapi mereka terus ngejalanin. Bentar deh, wait. Namanya Irene. Jadi kaitan sama kawasan Belanda yang di sana. Ya, ada sungai, ada jembatan sini. Nanti tak ceritain. Boleh nggak sih manggil Wisnu? Iya Mas. Wisnu suruh yang lain suruh standby aja. Wisnu suruh masuk, boleh nggak? Jadi kita bisa dapat gambarnya Mas. Boleh. Ya. Permisi. Jangan kamu loh. Jangan aku dulu. Enggak ada versi laki-lakinya, Mbak. Oh ya nanti dulu, gantian dulu. Wait. Iran dulu. Iran. Ini kepala ya, Mas? Iya. Oke. Itu kayak semangka gitu loh. Iya. Oh berarti Iya. Suicide. Terjun dari jembatan. Roaming aku guys. Kena batu-batuan yang laki-laki terbentuk di sini. Jadi dua gini, yang perempuan tancap. tapi dia bilang gini, tidak akan ada yang bisa memisahkan Kita.
cinta kita kata dia, aku mencoba untuk ini ya, cinta kita itu melebihi apapun yang ada. Dan menurut dia, aku tidak pernah baru pertama kali merasakan ini dicintai sama seseorang tanpa melihat status, kata dia. Apa yang dia punya itu dia sampai mati pun akan aku bawa, itulah ya. Tapi ada tapinya. Tuh. Bapakku tuh kayak menyebut. Aku nggak ngerti nih bahasa Belanda. Jangan jatuh dulu. Mama bantuin aku. Ya. Nih, kita channeling berdua ya, masalah ya. Aku akan mencoba untuk Jadi bapaknya itu kayak marah-marah gitu kayak. Iya. Dia nunjuk-nunjuk si anak ini. Ditampar juga, Kak. Mas Ham. Ya. Ada misi apa sebenarnya ini si Irena? Ya, jadi ada laki-laki tidak mau memperkenalkan namanya. Itu memang masih bergelar darah biru, Mbak. Iya, dan memang orang tuanya itu udah kenal hubungan antara Belanda dengan Jawa. Memang sosoknya itu ya orang Jawa, tapi yang laki-laki itu kuning langsat gitu. Dan ini teman sekolah dulu ceritanya. Jadi di awalnya nggak apa-apa gitu, tapi lama-lama memang umpatan-umpatan Belanda yang disampaikan kan memang ada banyak perbedaan yang saya lihat. Tetapi memang mereka ada misi itu nanti untuk membuka sekolah untuk pribumi bersama-sama. Karena mengingat yang laki-laki pernah sempat sekolah di sekolahan Belanda, yang perempuan juga sama. Dan ini memang tidak disetujui gitu. Jadi mereka memiliki impian, andai kata kita tidak bisa disatukan juga kita harus bisa membantu orang-orang yang kesusahan gitu. Dan apakah karena misi itu kemudian sepasang ini kemudian pindah ke perbankan, entah mau minjem uang di dunia untuk tetap mewujudkan mimpinya atau apa? Dan kenapa institusi ini? Ya. Sebenarnya ini memang wujudnya itu dihinggapi, Mbak, Mas. Kalau kita lihat ke sana ada cermin itu memang keren sekali. Memang ada satu refleksi itu kemudian menjadi portal dimensi waktu. Untuk kita masuk. Mungkin nggak sih gini, karena mereka berdua memilih jalan yang salah. Mereka berdua jelas mau akhiri hidup. Walaupun dia bilang nggak siap, oke lah, romantis banget ya kayaknya dari atas dasar cinta. Tapi kan itu ya kan hal yang dilarang gitu ya. Pada saat mereka melakukan itu, otomatis mengundang sesuatu yang negatif. Bisa juga gitu nggak sih? Akhirnya dipergunakan, ditempeli sama yang dihinggapi, bisa. Bener ya? Iya, dihinggapi kemudian menampilkan wujud yang menyeramkan. Dan ini seperti begini. Tadi saya melihat tuh kayak hologram dua gini, Mbak. Satu keluar wujud positifnya, tertinggal residual yang negatif dan ditarik masuk lagi. Sehingga tadi sempat mau minjam raga kita berdua itu, mereka mau lari sebenarnya. Gitu. Dan ini memang dua kamar ini, Mbak, yang menjadi tempatnya mereka ya. Oh. Cinta sih masih, tapi ya gitu. Jangan guys. Kalau kacamata dilepas malah lebih jelas ya. Beneran. Jangan. Oke. Tuh nggak salah bacanya tuh. Bisa pas gini ya? Siapa namanya Iren dan kita doain tetap ya guys ya. Ya kan? Yang nggak Mas Wisnu, nggak bisa. Iya. Nah. Iya, oh iya saya lupa ya, ini kakinya digini ini. Tutup gini terus makanya biar nggak digini loh Pak. Nanti nggak digini, satu buka masuk langsung. Jangan. Nggak boleh. Coba masuk. Mungkin jadi ini. Di dalam tak mau. Wah. Iya. Bukunya juga. Itu di dalam tak.
Jadi kayak dipas badannya gitu. Udah kita pindah sana. Iya, Mbak Ira. Kita di sini nggak usah masuk. Karena ini yang sudah saya maksud yang ada bedanya itu sini. Maaf, tapi bilang dong kopinya Mbak bawa. Ya, nanti sambil nunggu Maris nih. Ada nih. Nih. Coba, Mas saya sorry tak pegang. Iya, Mas. Biar nanti nyetrum ya. Iya. Langsung saya juga nggak hilang kontak. Aku nggak tahu ya kok dia kayak pemadam gitu, kayak gitu ngomong gitu. Iya. Terus dia kayak tawa gitu kan. Terus aku ngeliat di samping-sampingnya dia tuh uang, ada emas, ada. Ini mirip banget sama yang aku pernah ketemu di Kota Tua, tapi yang di Kota Tua itu tahunnya lebih lama, ini agak baru. Iya. Dia orang kaya banget, tapi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Sampai akhirnya tergoda untuk buat janji sama siapa loh? Janji sama siapa yang di sini? Tapi kok dia nggak nyesel tau nggak, Mas Genta? Dia bener-bener sekarang nih lagi kayak gitu-gitu. Ya kayak yang MLM juga. Jadi kayak membujuk. Jadi di sini memang ada sosok positif atau sosok negatif bercampur. Ini yang seperti menjadi sales untuk menyesatkan orang seperti itu, diiming-iming uang gitu. Bentuknya Karena yang begini nih. Capek lu? Tawa lagi. Iya. Nyangkut tuh seneng banget. kayak uangnya buat Padahal kipas-kipas. Tawa lagi. Tapi bukan rasa jual yang dari sebelahnya. Bukan. Anak buahnya kayaknya. Tawa nih. Iya. Seneng banget. Di gini-gini buat uangnya. Kipas-kipas. Nah ini nih dia nih nanti bisa digunakan sosoknya. Nanti dia bisa terlihat lebih muda. Nah ini yang akan misalnya bikin janji nih. Siapa untuk lihat tuh sosoknya dia nih? Kayak Jadi SPG gitu. Oh SPG. Salesnya, Tapi iya. kenapa aku bilang kayak dia kayak madam gitu, dia kayak apa sih ya? Gak gemuk. Oke. Terus pakai kalungnya tuh Banyak. gitu. Ini loh Mbak, rentenir metafisik gitu, rentenir alam gaib. Kalian tahu nggak? Mereka sosok ini sama waktu dulu ya. Yes. Karena dia dulu ini Korin nih. Korin. Ya. Ya pelondingan yang negatif. Perundingan yang negatif. Dia kehilangan keluarganya loh karena ini semua Mas Genta. Dan dia tidak masalah. Enggak. Dan ini ada jahatnya juga gini Mbak Sarah. Ini memang peringatan bagi kita semua ya. Dulu semasa hidupnya dalam artian Korin ini mengcopy paste apa yang sudah terjadi. Memang seorang rentenir juga. Bahkan ini beberapa orang yang sudah tidak bisa membayar itu anak gadisnya diambil untuk jadi jaminan dan bahkan itu menjadi prostitusi gitu juga, sehingga apa yang menjadi uang ya akan saya ambil gitu. Ya kalau udah bikin janji sama setan ya masuk lingkaran setan gitu kali ya. Iya, udah nggak takut dosa katanya, dan akan menyesatkan orang selama orang itu lemah imannya, berpikirnya tentang uang terus, ya itu akan disesatkan. Tapi dia masih menebar pesona kemewahan yang pada manusia sekarang nggak sih? Iya. Gila. Iya Mbak. Itu pecah. Oh nanti. Coba ini kita ke sini. Agak salah kayaknya lebih aman deh, kita nggak usah ke sini deh Mbak. Ya tadi semprong. Apa tadi kita mesti ceritakan semua? Iya. Oh, sekolah ya guys. Iya. Sini aja.
Iya. Loh, ini gimana sih kita saling megangin? Kan namanya saling menjaga ya, Mas Iya, Awi Mbak. ya? Tengah, Mbak Sarah. Oh iya, benar. Kita jaga. Kita jadi kupolo. Ini ada apa di sini? Iya, jadi ini areal ini begini. Jadi ada satu energi itu memang yang kerasanya kuat, tapi justru itu sebenarnya tidak bahaya karena menekan ke kita. Lantas yang tenang-tenang seperti ini, justru kita sebaiknya tidak berlama-lama karena tanpa gejala itu lebih berbahaya. Karena bisa jadi hari ini setelah pulang, biasa-biasa aja, tapi 40 hari kemudian. Karena pengalaman saya kemarin habis survei malamnya, Mas, saya ketarik ke sini. Jadi memang ini area kantor waktu itu, dan saya lihat juga ada beberapa berangkas ya, yang tidak di sini sebenarnya. Di berangkas itu ada BK, dan BK. Dan menebarnya itu halus gitu, secara gelombang itu nariknya seret gitu, halus gitu gelombangnya. Sebenarnya fenomena institusi keuangan menggunakan BK itu sebenarnya udah merebak dari tahun berapa? Sudah zaman kolonial Belanda. Ya, sudah ditanam itu karena mereka khawatir tentang pencurian atau uang yang secara gaib raib tiba-tiba, termasuk tuyul. Jadi tidak bisa kalau tuyul masuk ke sini itu ya sudah bahkan dijewer itu katanya. Jadi dijaganya pakai opo-opo. Iya. Opo bener gak sih opo-opo? Iya, semacam itu. Ini dada aku sekarang sakit yang sebelah sini kayak ada yang gini nih, kayak ditusuk gitu. Iya. Gitu. Iya. Itu sebenarnya ini, Mbak. Sosoknya dia itu tadi ada yang namanya Diana ya. Itu Ngomong-ngomong terus ya? itu sebenarnya saya tidak bilang itu siapa ya, tapi sosok ini memang jadi tumbal dari praktik BK ini, Mas. Jadi disirap darahnya itu, tapi lewat cara kecelakaan. Dari memang mereka kan punya taring yang gede gitu ya, jadi kayak sedotan boba itu loh, Mas, gede terus. yang ininya bolongnya gede gitu loh. Jadi pas aku itu memang langsung darahnya. Tapi BK ketika dia menjelang menjadi wujud yang besar, aslinya dia seperti apa? Apakah seperti wujud itu? Itu yang bentuknya segede, kan kayak jenglot kayak Barbie itu kan. Bentuknya kan segini, Pak, kayak boneka Barbie. Itu sebenarnya hanya menjadi tempat untuk ditaruh. Terkadang juga menggunakan jenglot atau BK-nya ini juga bikinan orang, tetapi energi yang disuntikan itu yang berbeda. Dan saat berubah menjadi manusia, serah-serah mereka, serah-serah saya mau merubah sampai 1001 wujud ya terserah saya. Dan dia juga bilang, beberapa yang kalian lihat tadi itu adalah saya yang menjelma. Gitu. Termasuk sosok yang tadi kelihatan hewan itu juga anak buah saya. Dan kamu melihat yang tadi bentuknya seram manusia itu adalah budak. Habis. Puasa di sini. Iya. Ini yang dominan. Aduh, aku ini kayaknya ya, aku ngerasain ini Mas Genta sakit ini ada kayaknya aku nggak mau bilang korban sih, karena kalau dibilang korban si sosok ini yang memilih untuk jadi ada di sini gitu. Yeah. Jadi ini adalah salah satu dia berakhirnya itu karena sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan dan uang. Lagi-lagi soal itu situ lagi ya. Jadi ada perebutan kekuasaan, ini dibunuh nih. Ditikam. Iya. Iya. Nggak berkali-kali sih, 1, 2, yang ketiga didorong gitu. Iya. Dan yang terakhir itu sudah bengkok, Pak, pisaunya. Jadi dan keluar dari ini ya, keluar dari kayak kamar gitu. Aduh. Oke. Ini rebutan ini laki-laki sosoknya. Iya. Rebutan jabatan. Yes. Ini saudara lu. Dan mereka tidak hanya main secara kekerasan itu, tapi kekerasan secara metafisika, yaitu dikirim santet dan telur. Apa sih? Jadi dari semua manusia-manusianya. Allah Akbar ya, saya sebut banyak meja-meja
itu terkadang teman satu jabatan aja, teman makan teman Mas. Ada yang mereka mengasihi makanan, ada yang masuk ke sini itu membawa seperti tanah dilemparkan. Jadi A sampai Z itu praktik yang dibawa dari perdukunan-perdukunan untuk mempromosikan diri, untuk unik sih ini, untuk menarik simpatisan, simpati dari atasan, ngingai jabatan. Ada yang main-main dengan nominal uang, ada perselingkuhan juga. Dan terjadi sampai hari ini. Yeah. Aku kadang-kadang ya gitu sedih tau, maksudnya kenapa ya kok orang tega gitu sesuatu yang semu kalau menurut aku, dan memang benar kita kan selalu ada cobaannya apa, uang, kekuasaan gitu loh. Pasti cobaannya di situ, bagaimana kita bisa melalui itu tanpa merubah kita kan gitu ya. Dan banyak yang belok jadinya, serakah ya. Dan ini tadi juga sebenarnya ada orang tuh yang berprestasi ya, dalam artian memang kerjanya bagus, kinerjanya bagus, atasan juga senang, tetapi ada orang yang merasa kok aku kira adil ya, dalam arti pembagian hasil, tetapi atasan ini meminta si masnya ini, yang saya lihat masnya ini untuk naik pangkat, bahkan kalau kerja lembur di sini, kerja lembur sampai lihat masih pakai sintetik gitu, masih pakai nota-nota. Orang ini menurut saya kena fitnah, Mbak. Jadi kena fitnah penggelapan gitu, kena fitnah. Dan yang aneh itu masih keluarga gitu. Dan yang ngebawa masuk, bukan yang saya lihat besok membawa keluarga masuk itu, yang masnya ini. Ini yang dibunuh kan? Iya. Terus lantaran karena orangnya ini saya lihat ya kerjanya itu bagus. Ibadahnya rajin. Saat dikirim-kirim ilmu-ilmu itu kadang nggak bisa masuk mental. Sehingga orang ini karena lama-lama kok naik jabatan, kok diberi fasilitas yang dia kok tidak bisa karena saudaranya ini seperti ini, ogah-ogahan kerja. Ya males dia. Penting aku instan bisa beli apa ini, dan uangnya itu setiap gajian habis buat apa-apa. Lantas mendengarkan informasi dari teman lain, ya kamu mau jabatan seperti ini, ada cara dia. Tapi karena nggak bisa, akhirnya karena dia sudah kerasukan setan ya, dalam artian sudah pikirannya sudah kalut, adu cekap di tempat lain, dan penuh dendam loh, marah loh, keluarga loh, nggak ada penyesalan sedikit pun di situ. Iya, karena memang mau menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Belum ya kejadian-kejadian lainnya. Yang saya lihat itu terkadang ada satu meja kerja itu ada gelas kaca, di sini ada separuh airnya itu pecah jadi toel. Dan saya lihat, saya kan belum studi kasusnya di Mas ini ya, cuman Masnya bilang nggak usah diceritain sama saya, asal saya masih orang Jogja. Mejanya itu pecah nggak, ini gelasnya tel gitu. Oh pecah maghrib karena lembur sebelum kejadian itu. Dan itu karena kita berkaitan dengan orang itu sering katanya dengar suara-suara aneh gitu. Sejauh kita mengunjungi daerah kita sudah mendengar banyak cerita tragis, cerita dengan penuh amarah. Kira-kira ada nggak sih satu sosok aja dia orang yang berani speak up, karena dia berani speak up di tempat agar jangan kayak gitu, ada nggak disebut? Karena kita pasti paham ya, semua tempat pasti ada baik buruknya, ada yang sosok kakek belangkon gitu. Kakek tadi itu cuman gue hati-hati oleh kalau saya jenengnya Ndorono gitu. Ndorono itu ya BK itu. Jadi ini yang beliau itu sebenarnya berjaga-jaga di depan dari tadi. Jadi seperti kalau mau itu loh Mbak, pas kalau mau mantenan kan ada yang nyalamin, yang pakai baju Jawa komplit tadi. Karena ini kan masih tanah keraton ya, kurang lebih itu ya, masih ada kaitannya sama keraton, dan beliau ini memang diberikan wewenang untuk menjaga area ini. Menjaga dalam arti lingkungannya sudah di lock ini ya biar di sini. Kalau orang mau masuk sudah diperingatkan, saya nggak bisa menghalangi lagi karena sudah niat mereka untuk masuk. Tapi sudah diperingatkan dari luar, misal diberikan gambar yang seram, diberikan lewat mimpi. Tapi kalau memang sudah niatnya bulat ya sudah terserah, kan sudah tidak bisa. Dan memang melalui sosok ini yang waktu itu kita survei untuk tempat, beliau yang mengundang kita untuk masuk ke sini untuk menceritakan, biar
tempat ini istilahnya tidak akan terjadi seperti itu. Dan yang di sini yang kayak seperti itu ya biarlah seperti itu gitu. Itu sih. Itu yang menurut saya masih ada satu strip power di atas karena beliau ini ya bukan sosok manusia, tetapi sosok jin yang kuat dan sudah lama tempat ini jauh sudah ratusan tahun yang lalu sudah ada di sini. Ini kita masih mau lanjut tapi kan enggak kita ke Nggak usah. Oh, udah Karena Simba menyarankan terus cukup ruang dorong. Jadi mau nyambung ke DMS gitu ya? ya. Aku di bawah ya nanti ya? Nanti di basement sama lantai di atas kita lagi. Oh iya. Oke, ini udah cukup. Perlu Mas Wisnu nggak mau gambar nggak satu Iya. buat kisah tanah Jawa? Iya, belum gambar Irena. Iya. Iya. Yuk, Wisnu udah datang nih. Ya, soalnya ini Mas, kita takutnya dijebak nanti kalau masuk ke Kita harus satu frame. Wisnu tadi nanti Ini lokasi apa baru Iya. masuk baru nyampe. iya, ini jadi dulu bekas perkantoran untuk kegiatan perbankan. Terus ada kaitannya dengan bank gaib. Jadi kalau Mas naik di situ yang ada tangga, itu banyak sosok-sosok yang seperti terbelenggu, luka-luka yang maaf menjijikan atau apa bentuknya seperti itu. Pertama, yang kedua sosok Irena. Irena itu gadis Belanda yang dulu melakukan karena berkaitan dengan percintaan kemudian melakukan bunuh diri dan luka di belakang, jadi mirip seperti Sundel Bolong. Dan satu lagi nih yang akan menuntun Mas Wisnu, sosoknya Simba-Simba sepuh dari Mataram itu dengan pakaian belangkon bersikap komplit. Orangnya berwibawa sayu tapi selalu menunduk ke bawah. Wisnu gambar Iren aja. Iya. Lihat Mbak. Mau Iya, nanti biar dituntun sama Simbanya. perlu ke itu lagi atau di sini aja? Sekali ke sana. Ke sana. Lagi sekalian ya? Iya. Oh, Iya, sama saya sini. Orang lagi. Nama tak jual ya, Mas. Mas, mas. Mas, kenapa? Awas sini ya, bentar. Nomornya langsung dalam aja. Di dalam. Dan cahayanya hanya satu lampu. Untuk mencahayai gambar. Di dalam sini. Aku nggak takut deh, langsung. Iya. Itu kemasukan, Mas. Gen, Om Haul. Apa, Mas? Dia laki-laki.
Cinta sih, tapi nggak bunuh diri juga Mbak. Ya kan? Awas kepalanya. Terus apa ya? Mukanya ya? Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Hancurkan. Setengah. Iya. Ini yang laki-laki ya. Irena kita gambar cantik aja ya, nggak apa-apa ya. Jangan biar nggak inget yang jeleknya ya. Dan yang bagus aja. bagus. Balik lagi. Ya, yang bagus aja ya. Soalnya kasihan nanti kalau misalnya di gambar yang jeleknya. Berdua. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mau ngomong apa? Enggak. Ngomong nggak sama Irena? Nggak marah kan? Enggak. Nunggu aja berdua ya. Ya udah. Ya nyesel ya. Nyesel ya. Harusnya yang kamu buat ya. Udah dapat gambar. Oke. Hah? Iya, soalnya secara postur itu hampir sama. Jadi Irena tingginya sebab yang laki-laki tingginya saya. Maka tulangnya kalau untuk orang yang Jawa aku bongsor. Iya. Soalnya posisi jatuh itu meninggalnya duluan yang perempuan. Yang laki-laki masih melihat proses bagaimana kena batu yang tadi. Terus ini nggak rahangnya tuh masuk gitu. Yang laki-laki kan? Terus ini memang pecah tapi keluar kayak cairan otak itu, tapi matinya setelah 10 menit 15. Tapi kalau mereka bertemu di masa sekarang ini ada apakah dengan wujud yang itunya kayak sebelumnya? Iya, sebenarnya ini kodam-kodam yang korin-korin yang diambil itu unik, jadi nafsunya. Dan tadi bertemu dengan kita karena konsepnya kalau sosok korin itu hanya bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak bisa berbicara. Sehingga memerlukan satu tubuh, memerlukan satu badan raga untuk menyalurkan itu. Dan pas yang dipilih itu nggak Sarah, dipilih saya. Itu. Tapi memang yang bisa bercerita sini saya tidak, karena posisi tubuh. Dan bahkan saat meninggal pun antara dua keluarga ini juga cekcok, tunjuk-tunjukkan. Oh iya, karena kan ditentang berdua antara lempar-lemparan wanita Belanda dengan pribumi. Iya. Memang tidak jauh dari sini memang ada satu jembatan yang terkenal sekali. Ini menjadi destinasi waktu itu di era kolonial untuk diri. Karena bawahnya masih banyak sungai-sungai batu-batu kali ya. Dan daerah ini memang terkenal dengan nama bau mayat itu. Nanti orang Jogja mungkin tahu ya. Bisa diterka-terka daerah itu apa. Bisa kasih lihat ke sobat Jevani kan? Iya, memang seperti itu. Ini beliaunya masih malu dengan belakangnya sebenarnya. Di awal tadi memang menunjukkan, tapi setelah sebenarnya malah justru terima kasih dengan kita. Akhirnya seperti zombie gitu jalannya memang. Iya. Dan yang nggak laki-laki. Iya. Ini. Kan dia nggak tahu. Ini itu. Kita kan dia belum datang tadi. Terus dia gitu nih apa nak? Ada pitanya. Iya. Ini mana dia? Jadi kan aku bilang ada pita. Iya. Pita ya. Iya. Terus nih transparan dia pakai daleman gitu. Iya. Baju tidur. Dan memang kejadiannya mendekati jam 12 malam dan pas protes rintik hujan. Jadi mereka janjian di sini. Terus seperti udah kalau memang kamu benar cinta kita mati aja biar tetap kita hidup, kita cintanya di sana gitu. Tapi ini ternyata salah dan itu mendapatkan bujukan dari korban-korban sebelumnya, karena kalau bunuh diri seperti kita sebutkan seperti MLM.
ada yang ngajak. Iya, ngajak gitu. Energi negatif. Jadi ini menyerukan ke kita, jadi ini pelajaran yang kita dapat seperti semalam sebelumnya. Apapun masalahnya, entah itu keuangan, beban hidup, percintaan, apalagi, jangan sekali-sekali mencoba untuk bunuh diri. Jangan sekali-sekali mencari tempat-tempat itu, walaupun kamu hanya melihat seperti pisau, itu akan menjadi bisikan. Kuatkanlah imannya. Carilah bimbingan orang tua. Kalau ciptakan curhat-curhat saja, kalau tempat ibadah itu lebih bagus, karena di luar sana banyak membisikkan. Saat kamu galau atau apa, doa dan Tuhan itu kuncinya. Bukan menuju ke daerah-daerah yang rawan untuk itu. Inilah salah satu korban kami. Cukup kita saja yang menjadi, kalian semua jangan. Segala-galanya pagi percintaan gak disetujui ya udah, karena mereka bilang restu orang tua itu ya yang utama lah. Itu karena tidak ada istilahnya cinta sehidup semati ya, kalau caranya kayak gini lihat kita jadinya kayak kelosotan gini gitu. Jangan yang lambang hidupnya kayak apa Mas? Kelosotan Tuh apa sih? apa ya, Kelosotan itu Gimana ya? Males-malesan gitu. iya jadi kayak gini loh, ngambang ya, atas enggak bawah enggak gitu loh Mbak. in between, asik bahasa Inggris banget nih. Oke, ya udah kita sambil ke depan dong. Panas. Ya. Ya. Oke, kita gimana? Udah. Iya, udah memasuki waktunya pas. Oke. Iya. Sorry, durasi berapa? Saya tak nyesuaiin sama kisahnya. Sudah sejam lebih kok. Ini sudah berapa? Ada 75. Gitu. Closing aja berarti kita ya. Karena ini gini Mbak, untuk KTJ diberikan 75 menit, untuk visa kunjungan lantai 1 sama lantai 2, untuk DMS juga 75 menit, Ya. untuk basement sama lantai 3. Ya, siap. Iya, jadi imigrasinya udah ngingetin. Iya betul. Udah mau selesai nih, karena nanti kalau kita overtime bisa ketahan ke sini, karena kan nggak bisa keluar kan dari imigrasi, di stempel itu. Siap. Soalnya saya harus ganti visa di sini. Mbak Sarah Oke. juga Mas, ganti visa. Oke. Cukup. Ada Mas. Masih ada. Oh iya, udah yuk. Oke. Iya. Let's go. Jadi Sobat Javanika semuanya, mungkin sedikit banyaknya ini yang bisa kita sampaikan di kunjungan kita kali ini di salah satu bangunan terbengkalai di Kota Jakarta. Ada Mbak Sarah dari menemani dari awal perjalanan, Mas Wisnu yang kemudian sudah menggambarkan juga sosok Irena yang sangat fenomenal. Saya cuma pikiran sih, setelah kita balik dia kira-kira sih mau ngapain? Iya. Jalan gini. Ya udah, ngawang-ngawang. Iya, jadi Nyanyi, malam Iya. sunyi, Iya. sendiri enggak ya? kayaknya nggak nampak Mbak, cuman yang nggak saya ceritakan dulu Mas, kalau pakai seperti rok panjang itu pernah saya cobakan di Hulegi waktu itu ya, yang waktu Dallas salah satu contohnya. Itu kan mereka banyak. Kamu penasaran nggak kalau kaki kita nampak, ya penasaran, bukan aja roknya gitu, maksudnya buka titik ini, tak lihat memang nggak nampak gitu. Jadi ya kayak ini tadi gitu, itu tanggapan. Maaf ya beban saya itu memang ngelambang, nggak tentu. Ya gampang. Iya. Itu sih pesannya. Jadi sedikit banyaknya mungkin banyak pelajaran kehidupan yang Mbak Sarah di sini Banget. pertama ya. Baik jahat terlalu banyak, dan mungkin jelas sedikit perjalanan mungkin nanti bisa kalian lihat di channelnya Mbak Sarah yang akan menelusuri basement sama tiga. Sedikit spoiler ya ini Mbak Ya, Sarah nggak sama Mas apa-apa. Wisnu ya. Kemarin waktu kita datang ke sini, nanti mampir-mampir ke ruang Jensen. Oke, siap. Itu katanya pusat dari mana pusat di sini. Oke, ya Mas. Ini satu pesan lagi, menyampaikan iri dan dengki itu akan menjadi bumerang kepada kita sendiri. Sebenarnya kalau mau bekerja dengan serius, tekun, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Tidak kemudian memfitnah, kemudian dengan hasutan orang yang tidak benar, orang yang kerjanya baik, itu kok malah dimusuhi itu. Jadi pesannya tetap kalau kita mau bekerja ya sesungguhnya, dan terus sendiri. Kita tunjukkan kemampuan, insya Allah bisa naik jabatan. Amin. Ya. Pesan itu sih. Ya. Ya, terima kasih ya sudah menonton di sini ya. Tetap habis ini kita akan melihat di versi lainnya dengan Diari Misteri Sarah. Iya. Oke, akhir kata ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sampun dumadi. Sampai jumpa teman semuanya, sampai ketemu di Alas Bro. Juta subscriber Mbak tidak terlalu janji. Oh iya. Bentar lagi udah 9:12. Ya. Bentar lagi. Amin. Sorry, 9:21. Ya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di channel mereka
untuk perjalanan selanjutnya. Makasih. Dadah.